Guys, ada HP baru keluar tapi pakai chipset Legend Snapdragon 7 Plus Gen 2. Layarnya POLED, terus kameranya dengan filter filmografi, udah gitu desainnya mengotak lagi. Dan akhirnya si jagoan ini masuk Indonesia guys. Ini dia Poco F5. Kita sebenarnya udah bikin video unboxing Poco F5 ya. Udah kita cobain, emang beneran enak. Performa luar biasa, layarnya juga cakep. Dan saya juga bilang di video unboxing itu kalau berbahaya nih, kalau Poco F5 ini masuk Indonesia. Beberapa minggu kemudian beneran masuk sini cuy. Waduh, siap-siap ketar-ketir nih pesaingnya. Tapi selain semua aspeknya yang beneran bagus, setelah saya coba varian lainnya, saya nemuin cukup mengganggu saya nih. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita bahas si Poco F5 ini. Saya harus bilang sih kalau layar Poco F5 ini emang asik banget dan mata saya seneng melihat layar ini. Berasa fleksib gitu rasanya. Poco F5 dibekali layar 6,67 inch Full HD Plus Flow AMOLED dot display di mana panel yang digunakan adalah POLED. POLED sendiri adalah panel OLED yang lebih tipis dan lebih fleksibel dan berbahan plastik OLED. Bukan OLED kaca seperti pada layar kebanyakan ya. Poco F5 memiliki screen to body ratio hingga 93,4% dengan bezel ultra tipis di semua sisinya. Jarak pandang kita pun jadi lebih luas ketika lagi nonton film. Tampilannya imersif banget dan berasa enak banget buat dipakai nonton. Main game ataupun sekedar menampilkan gambar tuh berasa pekat. Memiliki 68 miliar true to life colors, refresh rate-nya hingga 120 Hz, dengan touch sampling rate hingga 240 Hz. Dengan adanya teknologi HDR adaptif yang memungkinkan Poco F5 secara otomatis menyesuaikan kecerahan. Maksimum brightness-nya ada pada 1000 nits. Desain mengotak tapi kalau kita perhatikan lagi pada back cover-nya ada bagian yang melengkung. Jadinya membuat kita tuh lebih enak untuk memegangnya. Terdapat 3 pilihan warna ya, yaitu white, blue, dan yang saya coba ini adalah warna black. Selain itu, Poco F5 ini jadi HP seri F Poco yang paling ringan karena memiliki berat 181 gram aja dengan hanya setebal 7,9 mm aja. Kalau kita lihat secara seksama sih emang bodi serta desainnya lumayan cakep ya. Namun cukup sangat disayangkan pada Poco F5 di varian warna blacknya yang ini. Back covernya sangat mudah untuk menempel sidik jari guys. Beneran deh, nggak enak banget liatnya. Dan juga kalau mau ngebersihinnya agak susah, ngebandel gitu guys. Apalagi tangan saya nih yang gampang berminyak dan basah jadi cepet mudah kotor. Lain halnya di warna putih yang nggak kelihatan atau warna biru yang memiliki back cover desain dengan finishing matte. Cara satu-satunya ya pakein casing deh. Sayang banget soalnya ya, semua faktornya udah bagus banget tapi desain back covernya cukup mengganggu saya. Mungkin bisa jadi masukan juga ya buat kedepannya. Anyway, tapi tidak menghentikan kesukaan saya pada Poco F5 ini guys. Apalagi kita bahas performanya. Waduh, ngeri guys di kelasnya. Poco F5 dilengkapi prosesor legendaris nih, Snapdragon 7 Plus Gen 2 dengan proses TMSC paling mutakhir. 4 nanometer, CPU octa-core up to 2,91 GHz. GPU Adreno 725. Sadis sih buat smartphone di kelas mid to end ini. Kita tes benchmark juga ya. Wadidaw guys. Antutu benchmark versi 10 dapat skor 1.155.767 nih. GPU Max benchmarknya 2.280.000. Gelar maknya longsor. Untuk slingshotnya max out. White life-nya juga 7.528. Gila sih ini. Geekbench 5-nya performanya cukup ajib nih. Untuk single core-nya 1235 dengan multicore-nya 4068. Selanjutnya kita tes Aztec Ruins OpenGL High Tier di 49 fps, Aztec Ruins Vulkan High Tier juga di 53 fps, 1080 Carcass Offscreen 73 fps, Manhattan 3.1 di 123 fps dan T-Rex Offscreen 340 fps. Ini juga hasil skornya gila semua sini. Kita tes performa CPU-nya pakai CPU throttling tes selama 30 menit. Performa rata-ratanya di 78%. Performa maksimal 80 hingga 90% di 10 menit awal. Dan selanjutnya performa turun tapi tetap stabil di 70 sampai 80% dan bertahan hingga menit 30. Semua sensor juga lengkap ya di sini dan aktif semuanya. Nah, kita lanjut lagi ke tes gamenya nih. Kita mainin Genshin Impact di settingan highest 60 fps selama 15 menit, bisa dapetin fps rata-rata di 57 fps.
Terendahnya muncul nih saat banyak karakter dan efek animasi keluar akan turun hingga 48 fps. Selanjutnya, game PUBG Mobile bisa settingan rata kanan guys. Tapi untuk tesnya kita set di settingan smooth 90 fps. Ini lancar banget sih dan enaknya FPS rata-ratanya di 87 fps. Tapi sewaktu bertemu dengan banyak musuh mulai turun deh, dapat terendahnya di 72 fps. Masih asik banget sih. Selanjutnya kita main game Mobile Legends, bisa tembus ke grafik ultra, refresh rate-nya ultra juga. Nggak ada frame drop sama sekali guys, dan lancar banget dimaininnya. Rata-rata FPS-nya bisa stabil di 117 fps. Wih gila, asik banget nih. Namun suhunya cukup panas nih guys. Dan setelah game yang kita coba akan stabil suhu panasnya di kisaran 42 hingga 43 derajat Celcius. Panas yang bisa stabil itu berkat sistem pendingin terbaru Liquid Cool 2.0 menjaga bisa terus optimal. Memiliki 14 layer graphite coverage dengan total ukuran 10.000 mm persegi dan vapor chamber berukuran 3.725 mm persegi. Yang tidak hanya berukuran 20% lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya, namun juga memiliki desain baru dengan steam channel yang menghasilkan thermal konduktif hingga 35% lebih tinggi. Selain itu, fitur terbarunya lagi yaitu Hyper Boost Optimization yang menjaga Poco F5 punya performa FPS terbaik. Misalnya nih, main game PUBG Mobile di settingan SDR Extreme 60 fps. Poco F5 bisa mempertahankan rata-rata FPS tetap tinggi dan temperatur maksimal tetap di bawah 40 derajat. Berguna sih fitur kayak gini supaya performanya tetap stabil. Buat kameranya juga mantap loh. Kita dikasih triple kamera 64 megapiksel, main kamera f1.79, 8 megapiksel ultra wide kamera f2.2 dan 2 megapiksel makro kamera f2.4. Main kameranya juga dilengkapi dengan teknologi OIS dan EIS. Dikasih juga 16 megapiksel front kamera serta fitur film kamera dengan pilihan 7 film filter dan 5 film frame. Nih, contoh hasil tangkapan kamera menggunakan Poco F5 sebagai berikut. Ya guys, ini saya lagi ngerekam pakai kamera belakang dari Poco F5. Formatnya Full HD 30 fps. Kalau saya lihat di layar sih smooth ya. Kita lihat nih detail dari tanaman pohon-pohon ini di sore hari. Dan lagi di banyak kemacetan lalu lintas. Kira-kira suara saya berlomba nggak nih sama suara-suara mobil? Lihat aja tuh. Oh, banyak banget mobil. Aduh, pusing deh. Bau knalpot lagi. Dan ini sambil jalan ya guys ya. Kita lihat ke depan sambil lari aja ya. Hop. 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 Iya, jalan lagi. Smooth cuy. Gila. Jebret ya. Ini formatnya masih Full HD 30 fps tapi nya lensa ultra wide. Ini kalau saya lihat di layar, lensa normal, lensa ultra wide sama-sama bagus, nggak ada penurunan kualitas ya, dan tetap smooth. Dan kalau kita lihat detail dari daun-daunan, lihat masih detail banget ya daun-daunannya. Kita lihat langit nih. Oh, tekstur langitnya ada kan, mantap cuy. Jebret ya, ini formatnya ke Full HD 60 fps ke lensa normal lagi. Kalau kita lihat di layar masih smooth ya. Kita lihat nih. Wow, detail pohon, daun-daunannya detail banget nih guys. Oke. Jebret ya, ini 4K 30 fps. Gimana guys? Smooth nggak? Oh, kalau saya lihat di layar sih smooth ya. Anteng cuy, 4K loh. Kita ke atas deh. Lihat ke bawah lagi. Nah, ini pakai kamera depan dari Poco F5, formatnya Full HD 30 fps. Anteng loh. Anteng loh. Bayangin guys ya, kadang ya smartphone flagship ya, flagship itu kamera depannya ada aja tuh yang goyang-goyang. Ini mid-range Poco F5 kamera depannya smooth, keren, mantap.
Poco F5 juga dilengkapi dengan teknologi LPDDR5 plus UFS 3.1 dengan dua pilihan memori, yaitu dengan RAM 8GB, 256GB, dan RAM 12GB, 256GB, serta Dynamic RAM Expansion teknologi 3.0 yang mampu meningkatkan kapasitas RAM hingga 19GB. Waduh, nggak pernah ada ya ceritanya smartphone mid-range tapi bisa kasih kita lebih kayak gini. Mantap bener sih. Baterainya juga gede ya, yaitu 5000 mAh dengan sistem pengecasan turbo charging 67 watt loh. Jadinya serba cepet buat ngecasnya. Serba keren kan? Yang saya bilang juga apa? Kalau Poco F5 ini masuk Indonesia, berbahaya. Ternyata beneran dimasukin loh. Ya emang sebagus itu sih. Dan saya penasaran sama harganya nih. Karena pas kita buat video ini belum tahu harganya berapa. Harga resmi ya. Menurut kalian dengan spek segitu kira-kira harganya berapa nih guys? Coba tulis di kolom komentar guys. Oke guys, demikian video mengenai Poco F5 yang resmi ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.